Bab 226. Dan King Sheng lebih jujur, jadi dia menyelamatkan nyawanya, tapi ada apa? Hanya saja ruang bawah tanahnya penuh dengan anggur berkualitas, tapi aku harus meminumnya bersih. Memikirkan anggur berkualitas tersembunyi dan King Sheng, saya merasa semakin haus. Saya berpikir, saya tidak tahu sudah berapa lama saya pingsan, mengapa saudara Xiang tidak datang untuk menyelamatkan saya. Tiba-tiba saya berpikir, oh, itu tidak baik. Dengan saudara seni bela diri Xiang, jika Anda bertarung sendirian, Anda bisa mengalahkan ini 4 anjing Jiangnan sudah lebih dari cukup, tetapi jika mereka berempat bekerja sama, sulit bagi kakak Xiang untuk menang. Bahkan jika kakak Xiang cukup berani untuk bunuh mereka berempat, akan sangat sulit untuk menemukan pintu masuk terowongan ini. Siapa yang mengira pintu masuk sel akan berada di bawah tempat tidur Huang Zonggong? Merasa mengantuk dan lelah, dia berbaring, dan tiba-tiba berpikir, keterampilan seni bela diri senior Ren hanya lebih tinggi dari saudara Xiang, dan dia pasti tidak kalah dengannya. Kecerdasan, pengalaman, dan kemampuannya untuk memprediksi sesuatu bukanlah saudara Xiang. Sejauh ini, dengan orang seperti dia, bahkan jika dia dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, mengapa saudara Xiang pasti menang? Seorang pria yang jujur dan jujur sering dikomploti oleh penjahat. Dia tetap tidak datang untuk menyelamatkan saya untuk waktu yang lama, saya khawatir dia juga akan berada dalam bahaya. Untuk sesaat dia lupa bahwa dia terjebak, tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan Xiang Wentian. Berpikir begitu liar, saya tertidur tanpa sadar. Ketika saya bangun, mata saya menjadi gelap, dan saya tidak tahu kapan itu. Saya berpikir, sendiri, toh saya tidak bisa keluar dari kesulitan. Saudara Rusiang juga diplot, dan dia siapa yang akan datang untuk menyelamatkanku. Guru telah mengirim pesan ke dunia untuk mengeluarkanku dari faksi Huasan, dan orang-orang baik secara alami tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Ying, berpikir tentang Ying, semangatku terangkat, dan aku segera duduk, berpikir, dia aku pernah meminta lelaki tua itu dan yang lainnya untuk mengancam akan membunuhku, dan bidat itu tidak akan pernah datang untuk menyelamatkanku. Tapi bagaimana dengan dia? Jika dia tahu bahwa saya dipenjara di sini, dia pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Banyak sekali orang kiri yang mendengarkan perintahnya, dia hanya perlu menyebarkan berita, hehe. Tiba-tiba, saya tidak bisa menahan tawa, berpikir, ini gadis itu sangat kurus, yang paling takut yang lain mengatakan bahwa dia menyukaiku, bahkan jika dia datang untuk menyelamatkanku, dia akan datang sendiri dan tidak akan pernah meminta bantuan. Jika seseorang tahu bahwa dia datang untuk menyelamatkanku, hidupnya mungkin akan berada dalam bahaya. Sayangnya, pikiran gadis itu benar-benar baik sulit dipahami. Seperti adik perempuan junior. Petik 2. Memikirkan Yue Lingshan, hati saya tiba-tiba sakit, dan perasaan sedih dan putus asa semakin dalam. Mengapa saya hanya ingin seseorang selamatkan aku? Saat ini, mungkin adik perempuanku sudah menikah. Apa gunanya menjadi manusia jika aku keluar dari masalah ketika adik laki-lakiku memuja dan menikah? Lebih baik di penjara gelap ini selama sisa hidupku tanpa mengetahui apa-apa. Memikirkan di penjara bawah tanah cukup menguntungkan, setidaknya dia tidak tahu tentang Yue Lingshan dan Lin Pingzi, jadi dia tidak langsung merasa cemas, dan dia sedikit berpuas diri. Tapi kepuasan diri ini tidak bisa bertahan lama, saya hanya merasa lapar dan haus tak tertahankan, memikirkan nikmatnya minum dalam mangkuk besar dan makan daging di restoran di masa lalu, saya selalu merasa jauh lebih baik keluar dari masalah, berpikir. Adik perempuan dan jadi bagaimana jika kakak Lin menikah? Bagaimanapun, saya sudah cukup diintimidasi. Saya telah kehilangan semua kekuatan internal saya, dan saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Dr. Ping mengatakan bahwa saya menang, tapi jauh. Di lubuk hatinya, dia selalu merasa bahwa jika Yue Lingshan benar-benar ingin menikah, dia pasti tidak akan menyetujuinya, tetapi Yue Lingshan jatuh cinta dengan Lin Pingzi lagi, yang membuatnya sangat sedih. Terbaik. Yang terbaik adalah adik perempuan saya masih sama seperti sebelumnya, dan yang terbaik adalah semua ini tidak pernah terjadi. Saya masih berlatih pedang dengannya di air terjun Huasan. Kakak laki-laki Lin belum datang ke Huasan. Saya akan selalu hidup bahagia seperti ini dengan adik perempuanku. Selamanya. Aduh, Tian Bo Guang, 6 Dewa Taogu. Kakak muda Yilin. Memikirkan Yilin,
seorang biarawati muda dari sekolah Hengshan. Senyum lembut muncul di wajahnya, dan dia berpikir sendiri, apa yang salah dengan saudari muda Yilin ini? Mengetahui bahwa saya dipenjara di sini, dia pasti sangat cemas. Setelah tuannya menerima surat majikan saya, tentu saja dia tidak mengizinkannya untuk menyelamatkan saya. Tetapi dia akan bertanya kepada ayahnya, Biksu Buji, untuk membantu, dan bahkan mungkin mengundang Taugu ke-6 makhluk abadi datang bersama. Sayangnya, ketujuh orang ini berantakan, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya saja lebih baik seseorang datang untuk menyelamatkan daripada tidak ada siapapun. Berpikir tentang keterikatan 6 makhluk abadi di lembah Persik, mau tidak mau aku terkikik ketika saya bersama mereka. Saya tidak bisa tidak memandang rendah ke-6 bersaudara ini, tetapi sekarang saya berharap mereka bisa ditemani di sel ini. Jika saya dapat mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan dan aneh itu saat ini, itu akan seperti musik peri. Pikirkanlah ya, tidurlah lagi. Di penjara yang gelap, saya tidak tahu waktu, dan dalam keremangan, saya melihat secercah cahaya masuk dari lubang persegi. Ling Hu Chong sangat gembira, dan segera duduk. Jantungnya berdegup kencang, aku tidak tahu siapa yang akan menyelamatkanku. Tapi kegembiraan ini tidak berlangsung lama, kemudian ia mendengar suara langkah kaki yang pelan dan berat, jelas sekali, itu orang yang mengantarkan makanan Pak Tua. Dia merosot, dan berseru, panggil keempat pencuri itu, dan lihat apakah mereka memiliki wajah untuk melihatku. Mendengar langkah kaki yang perlahan mendekat, cahaya berangsur-angsur menjadi cerah, dan kemudian sebuah papan kayu menonjol dari lubang persegi, masih ada semangkuk besar nasi dan periuk tanah di atas piring. Ling Hu Chong sangat lapar hingga perutnya mengerut, dan rasa hausnya semakin tak tertahankan. Dia ragu-ragu sejenak, dan mengambil nampan kayu itu. Orang tua itu melepaskan piring kayu itu dan berbalik. Ling Hu Chong berteriak, hei, pelan-pelan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lelaki tua itu mengabaikannya, namun suara kaki yang menendang, dan langkah kaki yang berlumpur berangsur-angsur menghilang, dan lampu menghilang. Ling Hu Chong mengumpat beberapa kali, mengangkat tempayan tanah, meletakkan mulutnya di mulut tempayan tanah dan meminumnya. Isi kendi itu adalah air jernih. Dia minum setengah kaleng sekaligus, dan kemudian dia makan. Ada piring yang ditumpuk di atas nasi, dan dia merasakan rasanya dalam kegelapan. Itu adalah lobak, tahu, dan sebagainya. Setelah 7 atau 8 hari di penjara seperti ini, lelaki tua itu selalu datang untuk mengantarkan makanan setiap hari, lalu mengambil mangkok dan sumpit, tempayan tanah liat, dan kuali untuk buang air besar dari hari sebelumnya. Apapun yang dikatakan Ling Hu Chong padanya, sama sekali tidak ada ekspresi di wajahnya. Aku tidak tahu hari apa itu, ketika Ling Hu Chong melihat cahaya, dia bergegas ke lubang persegi, meraih piring kayu, dan berteriak, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu mendengarku? Orang tua itu menunjuk di telinganya sendiri, menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa telinganya tuli, dan kemudian membuka mulutnya. Ketika Ling Hu Chong melihatnya, dia tercengang, hanya setengah dari lidahnya yang tersisa di mulutnya. Penampilannya sangat mengerikan. Dia berteriak, dan berkata, lidahmu dipotong. Apakah itu pembunuhan 4 pemilik anjing di Meizuang? Orang tua itu tidak menjawab, dan perlahan memasukkan pelat kayu ke dalam lubang persegi. Jelas dia tidak bisa tidak mendengar apa yang dikatakan Ling Hu Chong. Sekalipun dia mendengarnya, dia tidak dapat menjawabnya. Ling Hu Chong ketakutan, ia menunggu lelaki tua itu pergi jauh. Ia tidak bisa tenang untuk makan. Penampakan mengerikan lelaki tua dengan setengah lidah terpotong terus muncul di depan matanya. Dia berkata dengan getir pada dirinya sendiri, 4 anjing di selatan sungai yang seini sangat penuh kebencian. Ling Hu Chong tidak bisa keluar dari penjara selama sisa hidupnya, jadi itu saja. Suatu hari aku harus keluar dari penjara, sangkar, dan aku akan memotong lidah ke-4 anjing ini, mengebor telinga mereka yang tuli, dan menusuk mereka buta satu persatu. Mata, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di lubuk hatiku. Mungkinkah orang-orang itu? Berpikir untuk menusuk mata 15 pria di luar kuil Yaowang malam itu. Asal-usul orang-orang ini bagaimana, selalu tidak tahu. Mungkinkah mereka memenjarakanku di sini untuk membalas dendam mereka? Memikirkan hal ini, dia menghela nafas, dan amarah yang menumpuk di dadanya selama berhari-hari segera menghilang. Aku menikam 15 orang ini dengan mata buta. Mereka ingin balas dendam, itulah yang seharusnya mereka lakukan. Bab 227.
Kemarahannya berangsur-angsur mereda, dan hidup menjadi lebih mudah. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di penjara hitam. Saya tidak tahu sudah berapa hari saya di penjara. Saya hanya merasa setiap hari panas. Saya pikir itu pertengahan musim panas. Tidak ada embusan angin di dalam sel kecil itu, dan panas serta lembabnya tak tertahankan. Hari itu panasnya luar biasa, tetapi rantai besi terikat di tangan dan kaki, dan baju serta celana tidak bisa dilepas seluruhnya. Saya harus menarik baju, melepas celana, dan menggulung tikar yang rusak di atas tempat tidur besi. Telanjang tidur telanjang di papan setrika. Saya langsung merasakan semburan kesejukan, keringat berangsur-angsur menghilang, dan segera tertidur. Setelah tidur selama 1 jam, pelat besi menghangatkan tubuhnya. Dia bergerak ke dalam dengan linglung, dan berganti ke tempat yang lebih dingin, menekan tangan kirinya di pelat besi. Dia merasa sepertinya ada beberapa pola yang terukir di atasnya. Tebal, jangan repot-repot, tidur ini sangat menyenangkan, dan ketika saya bangun, saya merasa penuh energi. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu membawa makanan lagi. Ling Hu Chong merasa sangat bersimpati padanya. Setiap kali dia mengirim nampan kayu melalui lubang persegi, dia akan mencubit tangannya atau menepuk punggung tangannya beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kali ini masih sama. Dia mengambil piring kayu itu, menarik lengannya dan berbalik. Tiba-tiba, di bawah cahaya redup, dia melihat 4 kata menonjol dari punggung tangan kirinya, yang dengan jelas bertuliskan, "Aku terjebak." Dia sangat terkejut, dia tidak mengerti asal dari 4 kata ini. Dia merenung sejenak, meletakkan nampan kayu dengan cepat, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh plat besi di tempat tidur. Ternyata itu terukir dengan tulisan tangan, padat dan saya tidak tahu ada berapa kata. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata di papan besi telah diukir sejak lama, tetapi karena ada tikar di tempat tidur sebelumnya, dia tidak pernah menyadarinya. Dia tidur telanjang di papan besi tadi malam, dan 4 kata ini tercetak di papan besi. Punggung tangannya menyentuh punggung dan bokong. Dia tidak bisa menahan tawa, tentakelnya penuh dengan tulisan terangkat. Setiap karakter seukuran koin tembaga, dan jejaknya dalam, tetapi tulisan tangannya cukup coretan. Saat itu, lelaki tua yang mengantarkan makanan sudah pergi jauh, dan selnya kembali gelap gulita. Dia minum beberapa teguk air, mengabaikan makanannya, dan menjulurkan kepalanya untuk merasakan tulisan tangan di ranjang besi. Perlahan-lahan meraba-raba kata demi kata, membaca dengan lembut. Keluar, kehidupan lelaki tua itu penuh dengan cinta dan kebencian, membunuh orang seperti Rami, dan dipenjara di dasar danau juga merupakan hadiah yang pantas. Tapi yang tua laki-laki biarkan aku terjebak. Setelah membaca ini, aku berpikir, ternyata aku terjebak. Keempat karakter itu tercetak di sini. Terus menyentuh, dan tulisan tangannya berbunyi. Ini, dengan kekuatan tembus, itu pasti akan binasa dengan tulang orang tua itu, dan anak-anak generasi mendatang tidak akan mengetahui kemampuan orang tua itu, jadi sangat disayangkan. Petik 2. Ling Hu Chong menghentikan tangannya dan mengangkat kepalanya, berpikir, aku boleh melakukan apa yang kuinginkan. Aku boleh melakukan apa yang ingin kulakukan. Orang yang mengukir tulisan tangan ini tentu saja bernama Ren Wuxing. Ternyata ini orang itu juga bermarga Ren. Aku ingin tahu apakah dia ada hubungannya dengan senior Ren. Dia juga berpikir, aku tidak tahu sudah berapa lama penjara bawah tanah ini dibangun. Mungkin orang yang mengukir kata-kata itu meninggal puluhan atau ratusan tahun lalu. Dan orang tua itu akan abadi setelah kematian. Pertama, latihan duduk. Ukiran berikut semuanya adalah metode mengatur ki dan melakukan latihan. Setelah Ling Hu Chong mempelajari Dugu 9 Pedang sendirian, dia hanya menyukai ilmu pedang dalam seni bela diri, tetapi kekuatan batinnya hilang. Ketika dia menyentuh kata keterampilan duduk, dia merasa kecewa. Dia hanya berharap akan ada ilmu pedang yang indah tertinggal di tulisan tangannya, jadi dia biasa menghibur dirinya sendiri di penjara hitam. Harapan untuk keluar dari masalah menjadi semakin tipis. Duduk di sel penjara, jika dia tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan, hidup akan menjadi sedih banget. Namun setelah itu, semua tulisan tangan yang saya sentuh penuh dengan ekspresi untuk melatih kekuatan batin seperti nafas, niat menjaga dantian, ki beralih ke sumur emas, renmai, del, hingga saya menyentuh ujung pelat besi. Saya tidak dapat menemukan kata pedang. Dia sangat kecewa. Apa keterampilan magis yang mencapai langit dan bumi? Apakah Anda bercanda? Seni bela diri apapun bagus, tetapi saya tidak bisa melatih keterampilan internal. Begitu saya memadatkan napas dalam, darah di dada saya dan perut akan segera melonjak.
Saya akan melatih keterampilan internal, itu meminta kesulitan. Petik 2. Mendesak untuk waktu yang lama, dia mengambil mangkuk nasi untuk dimakan, dan berpikir, saya tidak tahu siapa Ren Wuxing ini. Dia memiliki nada yang gila, dan dia sangat kuat, dan dia tampaknya tak terkalahkan di dunia. Ternyata penjara bawah tanah ini khusus digunakan untuk memenjarakan master seni bela diri. Ketika dia pertama kali menemukan tulisan tangan di setrika piring, bos asli bersemangat untuk sementara waktu, tetapi sekarang dia tidak bisa menahan perasaan puas diri, dan berpikir, Tuhan sangat bodoh, saya tidak menemukan tulisan tangan ini, lebih baik. Kemudian dia berpikir, jika itu Ren Wuxing benar-benar seperti yang dia sesumbar, dan keahliannya sangat bagus, bagaimana mungkin dia masih terjebak di sini, tidak bisa keluar. Terlihat bahwa tempat ini sangat kokoh dan padat, tidak peduli seberapa besar itu. Jika Anda adalah mampu, begitu kamu memasuki kandang, kamu hanya bisa perlahan menunggu di sini untuk mati. Abaikan tulisan tangan di plat besi. Saat Hangzhou panas, seluruh kota seperti kapal uap. Penjara bawah tanah jauh di dasar danau, terlindung dari matahari, seharusnya jauh lebih sejuk, tetapi pertama, tidak berventilasi, dan kedua, sangat lembab, tinggal di dalamnya. Ada kesulitan umum lainnya. Ling Hu Chong menarik baju dan celananya setiap hari, tidur di atas papan besi agar tetap sejuk, dan begitu dia mengulurkan tangan, merasakan tulisan tangan, dan tanpa sadar, dia sudah mengingat banyak kata di dalam hatinya. Suatu hari, saya berpikir, saya tidak tahu di mana tuan, istri, dan adik perempuan sekarang. Apakah mereka sudah kembali ke Gunung Hua? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kejauhan, ringan dan cepat, dan lelaki tua itu mengantarkan makanan dengan sangat berbeda. Dia telah terjebak selama berhari-hari, dan dia tidak lagi menginginkan seseorang untuk menyelamatkannya. Ketika dia tiba-tiba mendengar langkah kaki, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Mendengar suara langkah kaki, dia tiba di luar gerbang besi dengan sangat cepat. Dia hanya mendengar seseorang di luar pintu berkata, Tuan Ren, cuaca sangat panas akhir-akhir ini, apa kabar, Pak Tua? Ling Hu Chong mengenali putra hitam putih itu ketika kata-kata itu sampai ke telinganya. Jika orang ini memiliki datang lebih dari sebulan yang lalu, Ling Hu Chong pasti akan mengutuk, segala macam kata-kata jahat akan diucapkan, tetapi setelah beberapa hari di penjara, amarahnya telah hilang, dan dia jauh lebih tenang. Dia berpikir, mengapa dia memanggil saya Tuan Ren? Apa dia masuk sel yang salah? Dia terdiam sejenak, hanya Hei Heizi yang berkata, ada kalimat, saya datang untuk bertanya kepada Anda setiap 2 bulan sekali. Hari ini, pada hari pertama bulan Juli, saya masih menanyakan kalimat ini. Akankah orang tua itu menjawab atau tidak? Nada suaranya sangat serius. Dengan hormat, Ling Hu Chong diam-diam tertawa, orang ini benar-benar masuk ke sel yang salah. Dia pikir saya Ren senior, bagaimana dia bisa begitu bingung? Kemudian hatinya bergetar, di antara 4 pemilik Mei Zhuang, Heizi dan Heizi adalah jelas yang paling bijaksana. Jika itu Balbi Weng dan Dan Qingsheng, mereka mungkin masuk ke sel yang salah. Bagaimana Zi hitam dan putih bisa membuat kesalahan? Pasti ada alasannya, dia masih diam saat ini. Dia hanya mendengar Hei Heizi berkata, Tuan Ren tua, Anda telah menjadi pahlawan sepanjang hidup Anda, mengapa repot-repot membusuk dengan tanah busuk di penjara bawah tanah ini? Selama Anda setuju dengan saya akan membantu Anda keluar dari masalah. Ling Hu jantung Chong berdetak kencang, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk. Hei Heizi datang untuk mengatakan beberapa kata ini pada dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang dia maksud. Dia hanya mendengar Hei Heizi bertanya lagi, orang tua itu setuju atau tidak. Ling Hu Chong tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk keluar dari masalah. Tidak peduli apa niat pihak lain, itu akan jauh lebih baik daripada terjebak di sini tanpa mengetahui alasannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak tahu apa maksud pihak lain, dan takut dia akan kehilangan kesempatan dengan membuat jawaban yang salah, jadi dia tetap tidak menjawab. Hei Heizi menghela nafas, dan berkata, Tuan Ren tua, mengapa kamu diam? Terakhir kali anak bermarga Feng itu datang untuk bersaing denganmu, kamu tidak pernah menyebutkan bahwa aku mengajukan pertanyaan kepadamu di depan 3 saudara laki-lakiku. Aku merasa sangat baik, saya pikir kebanggaan dan kebanggaan orang tua itu akan menjadi hidup di dalam hatinya setelah pertarungan pedang itu, bukan? Dunia luar begitu luas,
orang tua Anda berada di penjara gelap, pria, wanita dan anak-anak di seluruh dunia. Anda dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan, tidak ada yang berani menentang orang tua itu. Bukankah itu sangat menyenangkan? Anda berjanji kepada saya bahwa masalah ini tidak akan menyakiti Anda sama sekali. Tetapi mengapa Anda selalu menolak untuk menyetujuinya selama 12 tahun? Ling Hu Chong mendengarkan. Ling Hu Chong ingin mengetahui detailnya, tapi dia berpikir jika dia membuka mulut, situasinya akan segera menjadi lebih buruk, jadi dia hanya bisa menahannya dengan paksa, tanpa bersuara. Bab 228. Hei Heizi berkata, orang tua itu sangat keras kepala, aku harus bertemu denganmu dalam 2 bulan. Tiba-tiba dia terkekeh beberapa kali dan berkata, orang tua itu tidak memarahiku kali ini, sepertinya sudah ada titik balik. Dalam 2 bulan ini, tolong tanya orang tua itu lagi. Pikirkan baik-baik. Kemudian dia berbalik dan berbalik keluar. Ling Hu Chong menjadi cemas, begitu dia keluar, dia harus kembali dalam 2 bulan. Bagaimana dia bisa menunggu 2 bulan lagi di penjara yang gelap ini? Setelah dia berjalan beberapa langkah, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara kasar, apa yang kamu minta dariku untuk berjanji? Hei Heizi berbalik dan berjalan di depan Fang Kong, gerakannya sangat cepat, dan dia bertanya dalam suara gemetar, apakah kamu setuju? Apakah kamu? Ling Hu Chong berbalik menghadap dinding, menutupi mulutnya dengan telapak tangannya, dan berkata dengan samar, apa yang kamu janjikan? Hei Heizi berkata, untuk 12 tahun, saya telah berkelana di sini 6 kali setahun, mohon saya setuju, mengapa orang tua itu tahu apa yang harus ditanyakan? Ling Hu Chong mendengus dan berkata, saya lupa. Hei Heizi berkata, saya mohon orang tua untuk meneruskan rahasia Dafa kepada saya, dan setelah saya menyelesaikan studi saya akan membiarkan orang tua itu pergi. Ling Hu Chong bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mengira saya senior bernama Ren? Atau apakah ada konspirasi lain? Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud, jadi dia hanya bisa menggumamkan beberapa kata secara samar, bahkan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Secara alami, hitam dan putih tidak bisa mengerti lebih banyak lagi, dan bahkan bertanya, apakah setuju Pak Tua? Apa Pak Tua setuju? Ling Hu Chong berkata, saya tidak akan tertipu jika Anda tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Hei Heizi berkata, jaminan apa yang harus dibuat oleh orang tua itu untuk mempercayainya? Ling Hu Chong berkata, kamu membuatnya sendiri. Hei Heizi berkata, orang tua itu pasti khawatir setelah mengajarkan rahasia Dafa ini. Saya akan melanggar janji saya dan menjadi gemuk, jadi saya tidak akan melepaskannya. Orang tua itu pergi keluar, bukan? Saya memiliki pengaturan sendiri untuk bagian ini. Saya selalu meminta orang tua untuk percaya saya. Ling Hu Chong berkata, pengaturan apa? Hei Heizi berkata, maaf, Pak Tua. Apakah Anda setuju? Nada suaranya terkejut tak terkalahkan. Pikiran segera berputar di benak Ling Hu Chong, dia memohon padaku untuk membocorkan rahasia Dafa. Rahasia Dafa apa yang bisa kusampaikan? Akan membiarkan saya pergi katakan padanya rahasia di pelat besi, terlepas dari apakah dia berguna atau tidak, pertama-tama tipu dia dan kemudian beritahu dia. Hei Heizi mendengarkan dia, tidak menjawab, dan berkata, setelah orang tua itu mengajari saya Dafa, saya akan menjadi murid orang tua. Murid dari sekte ini selalu dihukum karena menindas tuan mereka dan menghancurkan leluhur mereka. Tidak ada yang bisa lolos dari ini selama ratusan tahun. Beraninya saya tidak membiarkan Pak Tua keluar. Ling Hu Chong mendengus dan berkata, jadi begitu. 3 hari kemudian, datang dan dengarkan jawaban saya. Hei Heizi berkata, orang tua setuju hari ini. Jadi mengapa tinggal di penjara gelap ini selama 3 hari lagi? Ling Hu Chong berpikir dalam hati, dia jauh lebih tidak sabar daripada aku, dan dia akan memakan waktu 3 hari lagi. Mari kita lihat trik apa yang dia miliki. Dia mendengus berat saat itu, tampak sangat kesal. Anak laki-laki hitam dan putih berkata, ya, 3 hari kemudian, saya akan datang untuk meminta nasihat orang tua Anda. Mendengar bahwa dia berjalan keluar dari terowongan dan menutup gerbang besi, pikiran Ling Hu Chong penuh. Dengan pikiran, mungkinkah dia benar-benar mengira saya untuk nama keluarga itu? Senior Ren, orang ini sangat halus, bagaimana dia bisa membuat kesalahan sebesar itu? Tiba-tiba teringat sesuatu, mungkinkah Tuan Huang Zonggong mendapat sekilas rahasianya dan diam-diam memenjarakan Senior Ren di ruangan lain, tetapi mengunci saya di sini?
Iya, pria kulit hitam dan putih ini telah datang setiap 2 bulan selama 12 tahun terakhir, dan kebanyakan orang telah menyadarinya. Huang Zonggong pasti sudah mengaturnya mekanisme rahasia. Tiba-tiba, saya teringat kalimat yang Hei Heizi katakan barusan, para murid agama ini yang menggertak tuannya dan menghancurkan nenek moyang mereka selalu dihukum dengan dikuliti dan dipukuli. Tidak ada yang bisa lolos dari ini selama ratusan tahun. Agama apa? Mungkinkah kultus iblis? Mungkinkah senior bernama Ren dan 4 anjing Jiangnan adalah anggota kultus iblis? Saudara Siang adalah utusan yang tepat dari kultus iblis, jadi masalah ini pasti ada hubungannya dengan dia. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi libatkan aku di dalamnya. Ketika memikirkan pemujaan setan, dia merasa itu penuh dengan misteri dan sulit untuk dipahami. Jadi dia berhenti memikirkannya itu, dan hanya merenungkan 2 hal, apakah tindakan Heizi keluar dari kebenaran, atau itu bohong. 3. Jika dia datang untuk bertanya padaku lagi dalam beberapa hari, bagaimana aku akan menjawabnya? Aku menebak dan berpikir, segala macam pikiran aneh berubah, tetapi saya tidak dapat menemukan arti sebenarnya dari hitam dan putih, dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Setelah bangun, pikiran pertama saya adalah, jika saudara Siang ada di sini, dia akan mendapat informasi yang baik, dan dia akan dapat memprediksi niat hitam dan putih dalam sekejap. Ren senior sangat bijaksana, jelas saudara Siang di atas itu, sembur dan berdiri. Setelah tidur ini, pikiran saya menjadi sadar, dan saya berpikir, selama 12 tahun, senior Ren tidak pernah menyetujuinya, karena saya tahu bahwa saya tidak dapat menyetujui masalah ini. Orang macam apa dia, bukan? Tahu kelebihan dan kekurangannya, bersama. Kemudian dia berpikir, senior Ren pasti tidak setuju. Saya bukan senior Ren, mengapa saya tidak bisa? Saya tahu bahwa, masalah ini sangat tidak pantas, dan adalah bahaya besar di dalamnya, tetapi saya sangat ingin keluar dari masalah, dan sekarang saya memutuskan, Hei Heizi akan datang untuk meminta saya lagi dalam 3 hari, dan saya akan menyetujuinya. Saya akan mengajarinya rahasia pelatihan Ki di pelat besi, dan dengarkan dia bagaimana menghadapinya, dan kemudian beradaptasi dengan situasi. Jadi dia menyentuh pelat besi. Saya membacakan tulisan tangan itu dalam hati, berpikir, saya harus membacanya secara menyeluruh, dan ketika saya mengajarinya, dia tidak akan curiga jika saya mengatakannya. Hanya saja aksen saya terlalu jauh dari orang tua itu, jadi saya harus merendahkan suara saya dengan putus asa. Ya, saya berteriak dalam 2 hari, saya sudah membuat tenggorokanku serak, dan kemudian ucapanku akan semakin kabur, sehingga tidak akan mudah baginya untuk menyadarinya. Segera membaca mantranya sebentar, lalu berteriak sebentar, mengetahui bahwa penjara bawah tanah itu jauh di dalam tanah, dan pintunya tumpang tindih, jadi di dalam ada banyak petasan di sel penjara, dan tidak ada suara di luar. Dia memperbesar tenggorokannya, berteriak pada 4 anjing di selatan sungai Yangtze, dan menyanyikan opera sebentar. Di akhir nyanyian, dia merasa itu sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan tawa. Ketika dantian selalu seperti kotak kosong, itu selalu seperti lembah yang dalam. Anda harus tahu bahwa kotak kosong dapat menyimpan barang, dan lembah yang dalam dapat menampung air. Jika ada nafas, sekecil apapun di dalam dantian, itu akan tersebar di titik akupuntur Renmai. Beberapa kata ini, saya telah menyentuhnya beberapa kali sebelumnya, tetapi saya merasa jijik dengan metode pelatihan Ki ini di hati saya, dan saya tidak pernah memikirkan arti tulisan tangan itu. Tetapi sekarang saya merasa sangat aneh, guru mengajari saya untuk berlatih kekuatan internal, esensi dasarnya adalah untuk mengembang dantian. Nafas dalam dantian harus padat, semakin tebal, semakin kuat kekuatan internal. Mengapa rumus ini mengatakan bahwa tidak boleh ada nafas dalam di dantian? Jika tidak ada nafas dalam di dantian, dari mana kekuatan internal berasal? Metode berlatih kungfu tidak seperti ini, bukankah ini lelucon? Haha, Hei Heizi tercela dan tidak tahu malu, jadi saya akan meneruskan metode ini kepadanya dan membuatnya jatuh ke dalam jebakan besar, mengapa tidak? Untuk menghilangkan energi internal mereka. Saya menjadi semakin heran, adakah orang di dunia ini yang begitu bodoh sehingga dia rela menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih keras dan keras. Mencoba menghilangkan energi internal yang terkumpul. Kecuali jika dia bertekad untuk bunuh diri. Jika dia ingin bunuh diri, dia bisa menyekat lehernya dengan pedang horizontal.
Gunakan. Setelah berpikir sejenak, dia tidak bisa menahan perasaan sangat frustrasi. Heizi tahu bahwa formula ini adalah digunakan untuk menghiburnya. Bagaimana dia bisa dibodohi? Sepertinya strategi ini tidak akan berhasil. Di daerah kemaluan, dan pembuluh darah yang menyebar seperti lubang di bambu, seperti kehampaan lembah yang konstan. Setelah membaca sebentar, dia merasa marah di dalam hatinya, dan memukul tempat tidur dan mengutuk, sialan. Orang-orang ini dikurung di penjara gelap ini, sangat marah sehingga mereka tidak dapat menyingkirkannya, jadi mereka mengatur trik ini untuk mempermainkan orang lain. Setelah mengutuk beberapa saat, dia tertidur. Bab 229. Dalam tidurnya, dia sepertinya sedang berlatih sesuai dengan rumus di pelat besi, dan Tian memiliki Qi, tersebar di meridian Ren, aliran napas dalam mengalir ke meridian Ren, dan anggota badan terasa nyaman tak terlukiskan. Setelah beberapa lama, saya dalam keadaan linglung, setengah tertidur, setengah bangun, dan merasa bahwa nafas dalam di dantian masih mengalir ke saluran Ren, dan tiba-tiba berpikir, oh, tidak baik. Energi batin saya mengalir keluar begitu terus-menerus, bukankah dia akan menjadi lumpuh dalam sekejap mata? Terkejut, dia duduk, napas internalnya segera berbalik dari meridian Ren, dia merasakan Qi dan darahnya melonjak, pusing, dan setelah lama waktu, dia akhirnya sadar. Tiba-tiba, saya memikirkan sesuatu, dan saya terkejut. Alasan mengapa luka saya sulit disembuhkan adalah karena saya telah mengumpulkan 7 atau 8 jenis Qi yang berbeda dari 6 dewa lembah persik di tubuh saya dan Biksu Buji, sehingga bahkan Dr. Ping Yizi tidak dapat menyembuhkan saya. Fang Fang, kepala biara dari guru kuil Shaolin Zeng berkata bahwa hanya dengan berlatih, Yi Jingjing, berbagai jenis energi sejati ini dapat dihilangkan secara bertahap. Rahasia dari energi dalam yang terukir di pelat besi bukan hanya mengajari saya cara menghilangkan energi dalam saya sendiri. Haha, Ling Hu Chong, kamu benar-benar bodoh. Yang lain takut akan hilangnya energi dalam, tetapi kamu takut energi dalam tidak akan menghilang. Betapa indahnya mempraktikkan metode yang luar biasa ini. Mengetahui bahwa dia baru saja berlatih dalam tidurnya, Nai. Ri berpikir, bermimpi di malam hari. Ketika saya bangun, saya terus melafalkan mantra, dan pikiran dalam pikiran saya adalah semua latihan di papan besi. Setelah saya tertidur, saya berlatih sesuai dengan hukum secara tidak sadar, tetapi bagaimanapun juga, pikiran saya kacau, dan saya tidak mengikuti metode sepenuhnya. Pada saat ini, semangat disegarkan, dan saya menyentuh rumus dan latihan lagi 2 kali, dan saya berpikir jernih di dalam hati, jadi saya duduk bersila dan berlatih langkah demi langkah. Setelah hanya berlatih selama 1 jam, saya merasa bahwa beberapa Qi asli alien yang telah lama membara di dantian telah menyebar ke meridian Ren. Meskipun tidak dapat dikeluarkan dari tubuh, penderitaan Qi yang bergejolak dan darah telah sangat berkurang. Dia berdiri dan bernyanyi dengan sangat gembira, tetapi dia merasa nyanyiannya serak dan tidak menyenangkan. Ternyata dia banyak berteriak sebelumnya untuk membuat tenggorokannya serak, tetapi itu terbayar. Dia berpikir, biarkan saya lakukan, biarkan aku melakukannya, Anda meninggalkan formula ini untuk menyakiti orang lain. Siapa yang mengira itu akan bermanfaat bagi saya jika itu mengenai saya? Anda tahu itu dari kematian, saya khawatir itu akan membuat janggut Anda tumbuh di marah. Haha, San Gong tanpa istirahat, berlatih lebih lama, tubuh akan terasa lebih nyaman. Saya berpikir, setelah saya menghilangkan semua Qi sejati dari 6 dewa lembah persik dan Biksu Buji, saya akan melatih kekuatan batin sekolah saya lagi sesuai dengan metode yang diajarkan oleh master. Meskipun akan membutuhkan banyak usaha untuk memulai dari awal, saya khawatir saya akan mendapatkan hidup saya kembali. Jika saudara siang akhirnya datang ke selamatkan saya, bukankah akan ada dunia lain di sungai dan danau? RH berpikir lagi, karena guru telah mengeluarkan saya dari sekolah Huasan, mengapa saya harus melatih keterampilan internal sekolah Huasan? Ada banyak sekolah dan sekolah di dunia seni bela diri, jadi saya akan belajar dari kakak laki-laki siang, atau belajar dari Ying Ying, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Ada ledakan kesedihan di hati saya, dan kemudian ledakan kegembiraan. Setelah makan, saya berlatih sebentar, saya merasa sangat nyaman dan tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba terdengar suara Heizi berkata di luar pintu, "Hai senior, junior ini sudah lama menunggu di sini." Ternyata waktu 3 hari telah berlalu tanpa disadarinya,
dan Ling Hu Chong mengabdikan dirinya untuk berlatih kungfu untuk menghilangkan energinya, dan bahkan Hei Heizi keluar dari pintu dia juga tidak menyadarinya. Tapi untungnya suaranya serak, jadi dia tidak menyadarinya, jadi dia tertawa beberapa kali lagi. Hei Heizi berkata, senior sangat tertarik hari ini, jadi bagaimana kalau menerima muridmu sebagai murid? Ling Hu Chong merenung, jika aku berjanji untuk menerimanya sebagai murid dan mengajarinya metode latihan kungfu ini. Saat dia membuka pintu dan masuk, dia tahu bahwa akulah yang dipukul oleh Feng Ersong. Jika bukan senior Ren, dia akan segera memalingkan wajahnya. Selain itu, bahkan jika senior Ren yang meneruskan kungfunya, setelah berlatih hitam putih, dia mungkin akan mencoba membunuhnya, seperti meracuni makanan benar. Hitam putih ini sangat mudah meracuni saya sampai mati, dia telah mempelajari formulanya, bagaimana dia bisa melepaskan saya lagi. Saya telah melayani sebagai senior selama 12 tahun jadi dia menolak untuk meneruskannya kepadanya, itu pasti karena alasan ini. Hei Heizi mendengarkannya tanpa menjawab, berkata, senior setelah memberikan pahala, para murid pergi untuk menghormati senior mereka dengan arak yang enak dan ayam yang gemuk. Ling Hu Chong dipenjara selama beberapa hari, dan dia makan sayuran hijau dan tahu setiap hari. Ambillah arak yang enak dan ayam yang gemuk, setelah saya memakannya, saya merasa senang, mungkin saya akan meneruskan beberapa kungfu untukmu. Hei Heizi buru-buru berkata, oke, aku akan mengambil ayam lemak anggur yang enak. Tapi hari ini tidak mungkin, jika ada kesempatan besok, para murid harus mengambilnya dan mempersembahkannya. Ling Hu Chong berkata, mengapa tidak hari ini? Hei Heizi berkata, untuk datang ke sini, Anda harus melewati kamar kakak laki-laki saya, dan Anda hanya dapat memanfaatkan meditasi dan kerja keras kakak laki-laki saya ketika dia keluar dari tubuhnya. Untuk bisa, Ling Hu Chong bersenandung, lalu terdiam. Hitam dan putih Ziji khawatir Huang Zonggong akan kembali ke kamar setelah menyelesaikan latihan duduknya, jadi dia tidak berani menunda lebih lama lagi, jadi dia pergi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, bagaimana saya bisa memancing Hei Heizi ke dalam sel dan memukulinya sampai mati. Orang ini sangat licik, dia tidak akan pernah tertipu. Terlebih lagi, bahkan jika saya membunuh Hei Heizi, saya tetap tidak akan bisa keluar dari masalah. Memikirkannya di dalam hati, saya mengulurkan beberapa jari tangan kanan saya ke cincin besi di pergelangan tangan kiri saya, dan menariknya dengan keras. Itu adalah tarikan yang tidak disengaja, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya benar-benar dapat menarik cincin besi itu, tetapi cincin besi itu terbuka, dan menarik beberapa kali lagi, pergelangan tangan kiri benar-benar keluar dari cincin besi itu. Ini adalah kejutan besar, penuh kejutan, menyentuh cincin besi, ternyata ada yang putus di tengah, tetapi jika kekuatan internal seseorang belum hilang, sedikit usaha akan membuat pusing, meskipun ada pecahnya cincin, toh tidak akan rusak. Pada saat ini, dia telah menghilangkan nafas dalamnya selama 2 hari, bagian dari energi sejati yang disuntikkan ke dalam tubuhnya oleh 6 dewa lembah persik dan Master Buji telah menembus ke dalam Ren Meridian, secara alami menghasilkan energi internal yang kuat, bukannya melonjak seperti di masa lalu. Lalu menyentuhkan cincin besi di pergelangan tangan kanan, dan benar juga ada celah. Tipis. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya menyentuh jahitan tipis ini sebelumnya, tetapi saya tidak pernah mengira itu adalah patah tulang. Segera, tangan kiri mengerahkan kekuatan, dan membuka cincin besi di pergelangan tangan kanan, lalu menyentuh cincin besi di kedua tulang kering, dan ada juga patah tulang, menarik kekuatan, dan melepaskannya satu persatu, hanya untuk kelelahan, seluruh tubuh berkeringat dan terengah-engah. Setelah cincin besi dilepas, rantai besi terlepas, dan tidak ada belenggu pada tubuh. Dia sangat terkejut, mengapa setiap cincin besi bisa patah. Bagaimana cincin besi bisa mengunci orang? Ketika orang tua itu membawakan makanan keesokan harinya, Ling Hu Chong melihat ke lampu dan melihat bagian yang rusak dari cincin itu, cincin besi. Ada garis-garis kecil gergaji kawat. Terlihat jelas bahwa seseorang memotong 4 cincin besi pada belenggu dan borgol dengan gergaji kawat yang sangat tipis. Belum lama berselang, mengapa cincin besi ini menutup kembali dan meletakkannya mereka di anggota tubuhnya. Lalu seseorang diam-diam mencoba menyelamatkanku. Penjara bawah tanah ini sangat rahasia sehingga orang luar tidak bisa masuk. Orang yang menyelamatkanku pasti orang di Meizuang. Agaknya dia tidak ingin berkomplot melawanku seperti ini, jadi aku tidak sadarkan diri. Saat itu, dia diam-diam melihat belenggu dan borgol dengan gergaji kawat.
Orang ini tidak ingin menjadi musuh terbuka bagi seluruh Meizuang, jadi dia hanya bisa membiarkan saya keluar ketika dia melihat kesempatan. Memikirkan hal ini, semangatnya terangkat, dan dia berpikir. Pintu masuk terowongan ini berada di bawah tempat tidur Huang Zonggong. Jika Huang Zonggong ingin menyelamatkanku, dia dapat melakukannya kapan saja tanpa menunda waktu sebanyak ini. Tentu saja Hei Hezi tidak akan melakukannya dari keduanya, dan King Sheng dan Yi Friend dalam anggur, persahabatan berbeda, 9 dari 10 adalah dan King Sheng. Memikirkan bagaimana Hei Hezi akan berurusan dengannya besok, aku hanya berbicara dengannya asal-asalan, mengelabui dia untuk makan anggur dan daging, ajari dia kungfu palsu, apa gunanya? Tidak bisa. Kemudian dia berpikir, dan King Sheng akan datang untuk menyelamatkan saya kapan saja, jadi saya harus segera menghafal formula di pelat besi. Menyentuh tulisan tangan itu, dia melafalkannya di mulutnya dan menghafalnya di dalam hatinya. Saya tidak memperhatikan tulisan tangan ini ketika saya menyentuhnya sebelumnya, tetapi sekarang tidak mudah untuk menghafalnya tanpa kesalahan. Tulisan tangan di pelat besi dicoret-coret, dia tidak banyak membaca, jadi dia tidak bisa memahami beberapa karakter kursif, jadi dia harus menghafal guratannya dan membaca beberapa kata acak untuk mengganti angkanya. Saya berpikir dalam hati bahwa dalam metode kungfu yang unggul ini, jika satu kata salah, sering kali menyebabkan praktisi mengambil jalan lain dan membalikkan keberhasilan atau kegagalan. Selama latihannya sedikit salah, tidak dapat dihindari untuk pergi gila. Setelah keluar dari penjara ini, jika ada kesempatan lagi untuk membaca kembali rumusnya, harus diingat bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian. Dia membacanya berulang-ulang, saya tidak tahu berapa kali dia membacanya, dan dia hampir bisa membacanya mundur, dan kemudian dia tertidur dengan tenang. Bab 230. Dalam tidurnya, dia melihat Dan King datang untuk membuka pintu penjara dan membiarkannya keluar. Ling Hu Chong terbangun dengan kaget, dia merasa bahwa itu adalah Nan Ke Yimeng, tetapi dia tidak tertekan, berpikir dia tidak datang untuk menyelamatkan hari ini, hanya saja dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku akan datang untuk menyelamatkanku segera. Saya pikir formula pelat besi ini sangat berguna bagi saya, tetapi akan sangat merugikan orang lain. Jika seseorang di penjara gelap ini di masa depan, orang itu secara alami akan menjadi orang yang baik, tetapi saya tidak bisa membiarkan dia jatuh ke dalam trik besar membiarkan saya melakukannya. Merasakan tulisan tangannya, dia membacanya belasan kali dari awal hingga akhir, mengambil borgol besi yang telah dilepas, dan menghapus lebih dari selusin kata dari borgol tersebut. Hei Hezi tidak datang hari itu, Ling Hu Chong tidak peduli, dan terus berlatih sesuai dengan rumus. Selama beberapa hari berikutnya, hitam putih tidak pernah datang. Ling Hu Chong merasa bahwa ia telah membuat kemajuan besar dalam berlatih kungfu, dan 60% sampai 70% dari Zenki heterogen yang tersisa di tubuhnya oleh 6 dewa lembah persik dan biksu buji telah dikeluarkan dari dantiannya, menghilang di Ren, saluran Du, serta Yang Wei dan Yin Wei, Yang Jue, Yin Jue, serta Chongmai, Daimai, dan 8 meridian luar biasa lainnya. Meskipun lebih sulit untuk menyebar ke sabuk dan saluran nadi, tetapi ajaran yang terukir di atas lempengan besi, Ling Hu Chong telah melatih energi dalam sekolah huasan sebelumnya, dan dia mengetahui garis meridian dengan sangat baik, berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat melakukannya sekarang, selama Anda bertahan, Anda dapat mengusir mereka. Dia melafalkan rumus itu puluhan kali sehari, mengikis tulisan tangan di pelat besi dan menghitung salib, dan merasa kekuatannya semakin kuat, tidak butuh banyak tenaga untuk mengikis pelat besi dengan borgol besi. Setelah lebih dari sebulan seperti ini, meskipun dia berada di bawah tanah, dia masih merasakan kekuatan panas terik yang berangsur-angsur berkurang, dan berpikir, ada kehendak dewa dalam kegelapan. Jika saya dipenjara di sini di musim dingin, saya tidak akan pernah temukan tulisan di pelat besi mungkin sebelum cuaca panas tiba, dan King Sheng telah menyelamatkanku. Baru memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki Hei Hezi di koridor. Ling Hu Chong sedang berbaring di tempat tidur, jadi dia segera berbalik dan menghadap dinding bagian dalam, hanya untuk mendengar Hei Hezi datang ke pintu dan berkata, "Ren. Senior Ren, aku benar-benar minta maaf. Lebih dari sebulan, kakak laki-laki saya telah jangan tinggalkan ruangan. Saya sangat cemas setiap hari, saya hanya ingin datang untuk menyapa orang tua Anda, itu tidak nyaman. Anda orang tua, tolong jangan tersinggung." Semburan anggur dan bau ayam dari lubang persegi masuk. Ling Hu Chong tidak menyentuh setetes arak akhir-akhir ini. Ketika dia mencium aroma arak,
dia tidak tahan lagi, dia berbalik dan berkata, ayo makan arak dan sayuran. Hei Heizi berkata, ya senior berjanji untuk mewariskan keterampilan sihir saya, apakah Anda punya rahasia? Ling Hu Chong berkata, setiap kali Anda membawa 3 kati arak dan seekor ayam, saya akan memberikan 4 formula untuk Anda. Ketika saya minum 3000 kati anggur dan makan 1000 ayam, formulanya akan diteruskan kepadamu hampir juga. Sudah, Hei Heizi berkata, ini terlalu lambat, saya khawatir itu akan berubah seiring waktu, kati anggur dan 2 ayam setiap kali, dan senior memberikan 8 formula setiap kali. Ling Hu Chong tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Ya, bawa. Hei Heizi memegang piring kayu dan melewatinya. Lubang persegi di atas piring ada kendi besar berisi anggur dan ayam gemuk. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, aku belum memberikan resepnya, jadi kamu tidak bisa meracuniku sampai mati duluan. Mengambil kendi itu, dia menelan ludah. Anggur ini tidak terlalu enak, tetapi ketika saya meminumnya di mulut saya, rasanya sangat lembut. Sepertinya anggur-anggur Turpan dan Xing tidak sebagus itu. Saya minum setengah dari panci dalam satu tarikan napas, lalu merobeknya kaki ayam mengunyah. Dalam sekejap, dia memakan sepanci anggur dan seekor ayam, menepuk perutnya, dan memuji, anggur yang enak, anggur yang enak. Hei Heizi tersenyum dan berkata, orang tua itu memakan ayam gemuk dan arak yang baik, tolong sampaikan rumusnya. Ling Hu Chong mendengar bahwa dia tidak lagi menyebutkan masalah magang, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu ketika dia sedang minum dan makan ayam, jadi dia tidak menyebutkannya segera, dan berkata, oke, keempat formula ini, Anda ingat dengan kuat, 8 meridian luar biasa memiliki nafas internal, yang berkumpul di dantian dan akan berada di daging kambing. Apakah Anda tahu bagaimana memahaminya? Rumus asli pada pelat besi adalah, napas internal dantian tersebar di 4 anggota badan, ki daging kambing disuntikkan ke 8 meridian. Dia sengaja membalikkannya. Ketika Hei Heizi mendengarnya, dia merasa bahwa keempat formula ini biasa saja, itu adalah metode umum untuk berlatih ki, dan berkata, saya mengerti 4 baris ini, senior, tolong sampaikan 4 baris lagi. Ling Hu Chong berpikir dalam hati, setelah saya mengubah 4 kalimat ini, mereka menjadi biasa-biasa saja. Dia merasa tidak mampu, jadi dia harus membaca 4 kalimat yang sangat aneh untuk membuatnya takut. Dia berkata, hari ini adalah hari pertama, jadi kita mungkin juga katakan lebih banyak. Ucapkan 4 kalimat, dan kamu ingat itu. Kocok Yang Wei, blokir Yin, potong 8 meridian, dan selesaikan sihirnya. Hei Heizi terkejut, dan berkata, ini 8 meridian aneh dari tubuh manusia ini jika dipotong, bagaimana kita masih bisa hidup? Ini, 4 kalimat ini, junior benar-benar tidak mengerti. Ling Hu Chong berkata, jika semua orang bisa mengerti ini semacam keterampilan magis, apa yang aneh tentang itu? Secara alami, ada banyak kehalusan dan keajaiban, yang tidak mudah dipahami oleh orang biasa. Petik 2. Hei Heizi mendengar ini, dan semakin merasakan nada suaranya dan kata-kata yang dia ucapkan, digunakan sangat berbeda dari pria bermarga Ren, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga. 2 kali pertama Ling Hu Chong berbicara sangat sedikit, dan kata-katanya sangat kabur. Setelah minum kali ini, dia segar dan banyak bicara. Anda mengatakan, ke-8 meridian terputus, dan kekuatan magis terkandung sendiri, apakah 8 meridian orang tua itu telah dipotong? Ling Hu Chong berkata, itu wajar. Dari nada hitam putih ia dapat mendengar bahwa ia sudah mulai, berkata, setelah melewati semuanya, kamu bisa memahaminya setelah kamu menguasainya. Kemudian dia meletakkan pot anggur di atas piring dan membagikannya melalui lubang persegi. Hei Heizi mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ling Hu Chong tiba-tiba berkata, ah yo, dia berlari ke depan, dan dengan keras, keningnya membentur pintu besi. Hei Heizi terkejut, ada apa? Dia adalah seorang seni bela diri yang hebat, reaksinya sangat cepat, dia mengulurkan tangannya, dia memasukkan ke dalam lubang persegi, dan meraih piring kayu, takut kendi itu akan jatuh ke tanah dan pecah. Seketika itu juga Ling Hu Chong mengangkat tangan kirinya, memegang pergelangan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, Hei Heizi, lihat siapa aku. Hei Heizi kaget, dan berkata dengan gemetar, Anda. Ketika Ling Hu Chong membagikan nampan kayu,
dia tidak berpikir untuk memegang pergelangan tangannya. Dia tetap berada di bawah cahaya redup lampu minyak dan melihat telapak tangan Hei Heizi bergoyang di luar lubang persegi, menunggu untuk mengambil nampan kayunya. Dorongan yang tak tertahankan. Saya telah dipenjara di sini selama beberapa hari, semua karena kelicikan pria ini. Jika saya dapat mematahkan pergelangan tangannya, itu akan menjadi sedikit kemarahan di hati saya, dan saya pikir dia akan ditangkap oleh saya secara tidak terduga. Saya akan terkejut, pria ini sangat berbahaya. Untuk menakut-nakuti dia, mengapa tidak? Saya tidak tahu apakah itu karena balas dendam, atau hanya kepolosan seperti anak kecil. Jadi dia berpura-pura jatuh, yang membuatnya tertarik untuk meraih pergelangan tangannya. Hei Heizi awalnya sangat waspada, tetapi serangan ini terlalu tiba-tiba, dan tidak ada peringatan sebelumnya. Jadi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Pergelangan tangannya telah dicengkeram oleh pihak lain, dan dia merasakan 5 jarinya, pihak lain seperti lingkaran besi. Dengan erat dia menggenggam kedua titik akupuntur, Neiguan, dan Waiguan, di pergelangan tangan kanannya, dan segera memutar pergelangan tangannya dengan tajam, melawan untuk meraihnya. Terdengar ledakan keras, dan 3 jari di kaki kiri patah, dan saya berteriak kesakitan. Bersambung.